Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delive Syifa Zahra, biasa dipanggil Zahra, dari Prodi Ilmu Komunikasi Kampus Cibubur dengan NIM 211251199. Di sini saya akan membahas tentang evolusi komunikasi dari zaman batu hingga era modern. Di zaman purba, manusia gua berkumpul di dekat api untuk mendiskusikan kegiatan sehari-harinya yang diibaratkan seperti media sosial yang biasa kita sebut sekarang, yaitu Facebook. Kemudian mereka mulai mencatat segala kegiatan atau pengetahuannya di dinding gua yang setara dengan blogging di masa kini. Nah, sekarang kita masuk di komunikasi jarak jauh. Yang pertama ada sinyal asap. Sinyal asap ini adalah komunikasi jarak jauh pertama loh. Ini digunakan oleh suku-suku Amerika Utara untuk memberikan pertanda adanya bahaya. Tiongkok kuno atau tembok besar juga menggunakan sinyal asap ini untuk mengirim informasi atau pesan hingga 750 km dalam beberapa jam aja loh. Dan sinyal asap ini masih digunakan di Vatikan untuk mengumumkan terpilihnya paus baru. Yang kedua adalah merpati pos. Merpati banyak digunakan karena kemampuan alaminya untuk pulang. Merpati digunakan oleh bangsa Persia, Romawi, Yunani, dan bahkan di abad ke-19 merpati digunakan untuk mengirim kutipan saham. Yang ketiga yaitu Pony Express. Layanan mengirim pesan, surat, dan paket pertama sejenisnya yang menggunakan kuda estafet dan stasiun relay kecil. Ini dianggap sebagai layanan kurir pertama, digunakan di Amerika pada pertengahan abad ke-19. Yang keempat ada bendera semafor. Sistem telegrafi yang menyampaikan suatu pesan atau informasi dari jarak jauh menggunakan sinyal visual dengan bendera atau cakram yang digenggam tangan. Ini masih digunakan dalam operasi pengisian bahan bakar di laut saat ini. Nah, terakhir kita masuk di terobosan besar dalam komunikasi. Yang pertama ada telegraf. Penemuan terbesar dalam komunikasi adalah telegrafi listrik yang ditemukan pada akhir abad ke-19 setelah penemuan listrik. Telegrafi adalah suatu komunikasi jarak jauh yang paling populer hingga beberapa dekade lalu. Kemudian, India telah memberhentikan layanan telegraf komersialnya pada tahun 2013. Kemudian yang kedua yaitu radio. Berasal dari teori gelombang elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864 dan dibuktikan oleh Henry Church pada tahun 1886. Kemudian perkembangan radio dipercepat selama Perang Dunia Pertama untuk komunikasi militer, dan penyiaran radio komersial dimulai pada tahun 1920 yang menjadikannya radio sangat populer. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah telepon. Ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Awalnya telepon disewakan berpasangan untuk menghubungkan dua tempat. Kemudian telepon memanfaatkan prinsip central telepon atau telepon exchange yang menghubungkan jaringan telepon secara hierarkis yang mencakup benua, negara, kota, hingga lautan. Ini adalah awal dari jaringan telepon switch public. Sekarang saya akan menjelaskan perjalanan komunikasi seluler dimulai dari sistem radio hingga jaringan 4G dan menuju 5G. Yang pertama ada radio telepon mobil. Sistem radio telepon seluler awalnya diperkenalkan untuk komunikasi militer pada awal abad ke-20. Telepon berbasis mobil pertama kali diuji pada tahun 1946. Yang kedua ada push to talk. Sistem awal ini menggunakan mode half duplex yang mengharuskan pengguna menekan tombol untuk berbicara dan melepas tombol untuk mendengar. Nah, sistem ini dikenal sebagai push to talk pada tahun 1950-an. Nah, perjalanan komunikasi dimulai dari generasi pertama yaitu 1G. Di tahun 1982 dengan sistem analog AMPS atau Advanced Mobile Phone System yang mengenalkan konsep sel tapi memiliki keamanan yang lemah. Kemudian beralih ke era digital dan data, yaitu generasi kedua atau 2G. Dimulai oleh GSM atau Global System for Mobile Communication pada tahun 1991, yang menginskripsi percakapan dan memperkenalkan SMS atau Short Message Service. Diikuti oleh peningkatan kecepatan data melalui GPRS atau General Packet Radio Service dan 8G and Change Data Rates for GSM Evolution.
Selanjutnya memasuki era broadband mobile dengan generasi 3 atau 3G. UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System pada tahun 1999 yang bertujuan menyediakan kecepatan data tinggi dan ditingkatkan secara signifikan oleh HSPA atau High Speed Packet Access termasuk HSGPA dan HSUPA. Dilanjut generasi keempat atau 4G yaitu LTE Long Term Evolution yang distandarisasikan pada tahun 2004 yang berfokus pada arsitektur berbasis AP atau Internet Protocol, murni untuk layanan multi-service, mengurangi delay, dan meningkatkan throughput. Dan kini bergerak menuju generasi kelima atau 5G yang direncanakan untuk menghadirkan jaringan menyeluruh, teknologi cognitive radio, dan smart antennas untuk kapasitas dan kecepatan yang lebih besar. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang AI. Pada tahun 1950-an, AI lahir dari ide Alan Turing yang berpikir apakah mesin bisa berpikir. Pada tahun 1956, istilah Artificial Intelligence resmi muncul. Di era ini, AI masih basic, hanya bisa main catur dan logika sederhana. Masuk di tahun 1980-an, AI sudah mulai pintar. Mereka belajar dari data, ini yang disebut machine learning. Puncaknya di tahun 1997, komputer Deep Blue berhasil mengalahkan juara catur dunia. Di akhir era ini, yaitu 2006, muncullah Deep Learning. Inilah AI dasar modern yang kita pakai sekarang. Era 2010 hingga 2020, internet makin cepat berkat 4G and 5G. AI langsung dipakai di mana-mana, di media sosial, rekomendasi toko online, mobil otomatis, dan asisten digital seperti Siri dan Alexa. AI sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan sekarang era generatif AI. Setelah 2020, muncullah terobosan seperti ChatGPT dan DALL-E. AI bukan cuma bisa menganalisis, tapi bisa menciptakan teks, gambar, bahkan video baru. Ini dipakai di semua sektor, mulai dari pendidikan hingga bisnis. Kedepannya, setelah tahun 2025, AI akan makin nyatu dalam kehidupan kita. AI bisa menjadi teman diskusi, penerjemah pribadi, dan pembantu ide. Target riset sekarang yaitu AGI, Artificial General Intelligence, yaitu AI yang bisa mikir seperti manusia. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.